8 cara membuat pembeli itu candu kepada warung makan Anda. Ketika pembeli itu sudah candu ya, omset Anda itu akan semakin meningkat. Nah, bagaimana cara membuat pembeli menjadi candu di warung makan Anda? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan senantiasa mendapatkan keberkahan di setiap langkah kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk Anda yang menonton video ini pasti memiliki kecanduan dalam membeli suatu hal. Nah, minimal satu saja ya. Saya contohkan, misalnya Anda itu kecanduan nasi goreng di tempat A. Minimal 1 minggu atau 1 bulan sekali pasti Anda membeli nasi goreng di tempat A. Dan Anda tidak akan membeli nasi goreng selain di tempat A. Nah, jika tempat A itu tutup, ya, Anda itu rela, ya, Anda itu rela keesokan harinya atau menunggu sampai warung nasi goreng di tempat A ini buka. Nah, inilah contoh yang saya sebut, ya, yang saya sebut dengan kecanduan atau candu. Karena hampir semua orang itu memiliki rasa candu ya dengan apa yang disukainya. Nah, di video ini akan saya share ya, bagaimana caranya pembeli itu candu atau tergantung kepada warung makan Anda. Nah, namun sebelum itu saya share ya sedikit manfaat ketika satu atau lebih ketika pembeli itu menjadi candu terhadap warung makan Anda. Nah, untuk yang pertama itu adalah yang semula hanya membeli 1 atau 2 kali, nah itu bisa menjadi pelanggan Anda. Terus kemudian yang kedua itu adalah Anda memiliki pelanggan tetap. Dan yang ketiga itu adalah omset Anda itu stabil. Dan masih banyak lagi untuk yang lainnya. Tentu Anda sebagai pengusaha warung makan ya, itu memiliki pelanggan tetap, ya minimal 1 orang saja. Nah, meskipun 1 orang saja, ya pasti Anda itu sudah bisa merasakan manfaatnya. 1 saja bermanfaat, apalagi jika yang berlangganan di tempat Anda itu lebih dari 1. Ya tentu akan sangat bermanfaat ya, dan bagus terhadap warung makan Anda. Nah, salah satu kunci pembeli agar menjadi pelanggan Anda itu adalah dengan membuat pembeli itu candu kepada warung makan Anda, atau pembeli sangat bergantung ya kepada toko Anda. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi ya di awal video, akan saya share bagaimana caranya ya, pembeli itu bergantung ya, atau candu kepada warung makan Anda. Nah, langsung saja untuk cara yang pertama itu adalah memiliki jam operasional yang konsisten, jangan berubah-ubah. Yang sering saya lihat ya, kesalahan warung makan itu adalah jam operasionalnya yang kurang konsisten. Lalu yang kedua itu adalah masih ada kaitannya dengan jam operasional, yakni hindari kebiasaan tutup ya, itu adalah ketika makanan sudah habis. Misalkan jam operasional Anda itu tutup jam 4 ya. Jika sebelum jam 4 itu sudah habis, maka usahakan Anda itu masak lagi. Sedikit tidak masalah. Ya. Yang penting sebelum jam tutup ya, jangan sampai makanan Anda itu sudah habis. Terus poin inti yang kedua ini ya, itu adalah jangan biasakan tutup karena makanan habis, tapi tutuplah karena memang jam operasional Anda itu berakhir. Paham ya? Terus kemudian untuk cara yang ketiga itu adalah promo berkelanjutan. Saya beri contoh.
untuk belanja hari Senin minimal itu 50.000, itu ada potongan 5.000 di hari Selasa, dan hanya berlaku di hari Selasa saja. Nanti di hari Selasa Anda ulangi lagi, ya. Begitu seterusnya. Nah, orang itu akan menjadi tertarik, ya, keesokan harinya berbelanja di tempat Anda lagi. Terus kemudian yang keempat itu adalah pahami karakter masing-masing pembeli Anda. Ya, itu termasuk ribet ya. Tapi jika Anda itu lakukan pelan-pelan, ya, Anda pahami betul, insya Allah Anda bisa melakukan dengan mudah. Ya, misal hari ini tuh Anda pahami si pembeli A, ya. Nah, si A ini sukanya apa? Misal sambalnya itu dibanyakin. Maka seterusnya Anda tidak perlu bertanya lagi. Langsung saja sambalnya Anda tambah. Dan besok gantian si B, ya. Sukanya itu seperti apa? Misal si B ini suka kuahnya itu sedikit, ya. Maka mulai hari itu dan seterusnya kuahnya kasih sedikit saja. Nah, dengan pelan-pelan Anda itu akan tahu karakter dan kesukaan masing-masing pembeli Anda. Nah, dengan begitu pembeli itu akan merasa diistimewakan dan insya Allah akan menjadi pelanggan Anda. Terus kemudian yang kelima itu adalah jalin silaturahmi. Minimal menyapanya itu ketika ya bertemu di tempat yang lain lah. Anda sapa, Anda ramah. Nah, untuk maksimalnya ya tentu terserah Anda. Nah, itu contoh Anda yang bisa sekedar saling follow, ya. Saling follow di akun media sosialnya atau menjenguk ketika pelanggan Anda itu sakit. Nah, itu bisa Anda lakukan. Terus kemudian yang keenam itu adalah tingkatkan kualitas semua aspek dari warung makan Anda. Mulai dari diri Anda sendiri, ya, seperti penampilan yang enak dipandang, baju yang bersih dan rapi, terus tatanan atau gaya rambut yang bagus, atau malah menggunakan penutup kepala, ya tentu lebih baik. Nah, setelah diri Anda tertata, mulai perhatikan penataan warung makan Anda. Jangan sampai ada kesalahan dalam penataan warung makan Anda. Saya itu masih sering ya, melihat penataan warung makan yang salah. Yang paling umum, yang sering saya temukan itu adalah tempat mencuci piring. Ya, itu letaknya di depan warung makan atau di tempat di mana pembeli itu masih bisa melihat. Nah, mulai sekarang ya, pastikan tempat mencuci piring itu tidak terlihat oleh si pembeli Anda. Nah, untuk mengenai penataan warung makan ini, saya itu sudah pernah membuat videonya ya. Silakan Anda bisa cek di channel ini dengan kata kunci cara sederhana menata warung makan. Lalu yang ketujuh itu adalah dengan memberikan bonus kepada pembeli Anda. Nah, untuk bonusnya itu simpel dan murah saja. Seperti kerupuk atau minum es teh gratis, nah itu bisa Anda lakukan. Nah, untuk menghindari kerugian, ya tentunya Anda tidak memberlakukan ke semua pembeli. Anda bisa cukup melakukan sekali-kali lah, ya, tidak sering, itu tidak masalah, tapi Anda bisa atur semua itu. Terus kemudian yang kedelapan itu adalah buat menu yang bervariasi, ya, tapi terjadwal, dan ada menu yang selalu ada di setiap hari. Seperti sop adanya di hari Senin dan Kamis. Terus kemudian pecel adanya di hari Rabu dan Jumat. Lalu soto ayam ada di setiap hari. Nah, ini hanya sekedar contoh. Dan Anda tentu yang lebih tahu ya, karakter pembeli Anda seperti apa dan mana menu yang paling banyak laris, mana yang kurang begitu laris, ya. Yang paling laris ya tentu setiap hari itu harus ada. Yang kurang begitu laris bisa Anda jadwalkan. Dan
penjadwalan ini itu juga Anda infokan di papan menu Anda. Ya, sebenarnya itu masih banyak lagi cara membuat pembeli kecanduan kepada warung makan Anda. Namun ke-8 cara ini saya rasa itu sudah cukup. Silahkan bisa Anda coba dan Anda lakukan. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan saya mengenai cara membuat pembeli itu candu kepada warung makan Anda. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, monggo silakan Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi dengan Mas Adi, asisten saya. Nah, untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silakan Anda klik subscribe, like, dan share. Klik lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda. Nah, terima kasih. Saya Bahrom Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah ya karim.